Seringkali merencanakan details perjalanan, memilih baju yang akan kita bawa, menyusun kegiatan yang akan kita lakukan saat traveling adalah momen paling menyenangkan dan sangat personal. Terus, apa jadinya kalau momen ini dikerjakan oleh teknologi? Hai semuanya, welcome back to Tika Trivia. Oke, hari ini aku mau buat video tentang Artificial Intelligence. Kenapa sih alasan aku buat video tentang Artificial Intelligence ini? Jadi, semalam pas aku lagi scroll di YouTube, aku ngeliat salah satu YouTuber favorit aku, yaitu Casey Neistat. Dia tuh baru aja upload video vlognya dia. Oke, Casey ini bagi aku adalah seorang YouTuber yang keren banget dan aku suka dengan style dia ngevlog. Karena bagi aku style dia ngevlog itu sangat simple, original, tapi pesan yang dia mau kasih ke kita tuh nyampe dan apa ya, kreatif lah pokoknya dia ini. Jadi semalam dia tuh ngupload video kalau dia mau coba ngevlog melalui AI. Dan di video itu dia minta ChatGPT untuk buat skrip dan juga hal apa aja yang harus dia lakuin untuk ngevlog di hari itu. Hasilnya jauh banget dari seperti dia biasanya ngevlog ya, karena kali ini dia terlihat ya udah gitu apa yang disuruh sama ChatGPT dia lakuin dan that was the idea come from. Jadi dari situ aku mikir kayak oh ya why not kita cobain juga untuk ngebuat travel kita atau planning kita. Anyway, that was the introduction. Kita nggak ngomongin secara lebih detail about it. Sebelum ini, aku juga scroll Facebook Reels dan aku ketemu salah satu video pendek dari Kak, what was her name? Jadi aku sempat save videonya dia karena di situ dia ngasih tips gimana bikin itinerary atau rencana perjalanan hanya dalam 5 detik. Impossible ya kalau kita secara manusiawi, seorang manusia yang pengen traveling dan bisa buat rencana perjalanan dalam 5 detik, that will be so impossible. Tapi dia ngasih satu tips itu bisa dilakukan dengan bantuan si AI tadi, Artificial Intelligence atau What I'm about to show you will absolutely blow your mind. Right. Namanya kakak ini Farah Nadia Yaya. Dia ini kayaknya orang Malaysia. Jadi dia itu ngasih satu website namanya buildai.space. Dimana di website ini kita itu bisa bikin travel itinerary. Terserah kita mau gimana, nanti kita tinggal masukin clue-cluenya. Nanti di situ si aplikasi ini langsung ngasih list apa aja yang harus kita lakuin, jam berapa, dan biayanya berapa. Semuanya ada di aplikasi ini. Jadi aku mau buktiin dan aku akan compare dua aplikasi. Satunya lagi aku akan coba di ChatGPT. Aku juga akan tanyain tentang travel itinerary dari ChatGPT dan dari buildai.space ini. Kira-kira dari dua aplikasi AI ini, mana yang lebih masuk akal dan budget yang mereka kasih ini berapa sih kalau untuk seorang backpackers? Sejujurnya kalau misalnya aku pribadi ketika mau pergi traveling pasti aku cukup memberikan banyak waktu untuk buat itinerary. Bisa sampai 2 sampai 3 minggu. Tergantung aku mau pergi kemana dan kegiatan yang aku mau lakuin apa. Karena kan kita masing-masing punya selera beda-beda, punya budget beda-beda, punya kesukaannya beda-beda, makanan yang pengen kita coba juga beda-beda. Makanya kenapa menurut aku buat rencana perjalanan atau itinerary itu suatu hal yang personal banget, sesuatu hal yang memang kita suka, yang kita seneng, dan ketika kita ngejalanin travelingnya ya memang itu udah kita bayangin nih sebelum kita berangkat kan. Jadi kalau misalnya sekarang kita udah dibantu sama AI, apakah essence travelingnya masih dapet atau enggak? Oke, aku udah buka ChatGPT. Ini nama webnya kalau teman-teman penasaran dan pengen coba juga, chat.openai.com. Tapi di sini teman-teman harus login dulu untuk bisa ngobrol sama si ChatGPT. Alright, oke, kita say hello dulu sama aplikasinya ya. Hello, how can I assist you today? Oke, karena kita mau pakai bahasa Indonesia, coba kita tanya ya. Can you speak in bahasa Indonesia for me? Tentu saja. Oh, saya dapat berbicara dalam bahasa Indonesia. Ada yang dapat saya bantu? Ya,
Saya sedang, oke kita akan langsung aja ya tanya dia. Saya sedang ingin membuat rencana perjalanan. Oke, kita akan pakai trip paling simpel yaitu ke Singapura ya. Jadi aku akan tanya dia, iya saya sedang ingin membuat rencana perjalanan ke Singapura. Bisakah kamu menyusun perjalanan 3 hari 2 malam saya ke tempat yang menarik di Singapura dengan budget backpackers dan makan di restoran yang halal. Alright, let's do it. Oh, dia mikir. Oh, oke, kayaknya dalam 3 detik doang tadi ya. Tentu saja. Oke, dia udah kasih kita hasil itinerary dari ChatGPT ya. Tentu saja berikut adalah rencana perjalanan 3 hari 2 malam ke Singapura dengan budget backpackers dan makan di restoran yang halal. Oke, kita minta. Oh, dia lagi masih ngetik. Hari pertama, oke, hari kedua, aku penasaran kira-kira dia akan ajak kita kemana ya di Singapurnya. Wow, sepertinya panjang, tapi nggak apa-apa. Oke, hampir selesai di hari ketiga, di hari terakhir. Oke, udah mau selesai. Oke, udah selesai. Dia udah sampai di hari ketiga. Wow, secepat itu guys membuat travel itinerary melalui AI. Oke, ini aku akan summarin buat teman-teman semua. Oke, kita mulai aja. Ini dari ChatGPT. Hari pertama kita disuruh mengunjungi Masjid Sultan di daerah Kampung Glam. Oke, ini dekat Haji Lane, yang merupakan salah satu masjid tertua dan paling indah di Singapura. Alright, oke, we will go there. Setelah itu, setelah dari Masjid Sultan, kita disuruh ke arah Bugis Street, pasar malam terkenal di Singapura, yang menjual berbagai barang seperti pakaian, aksesoris, dan makanan lokal dengan harga murah. Setelah dari Bugis Street, kita disuruh melanjutkan perjalanan ke Gardens by the Bay, taman futuristik dengan berbagai atraksi menakjubkan, seperti Super Tree Grove dan Flower Dome. Oke. Akhirnya, habiskan malam Anda dengan mengunjungi Clarke Quay, kawasan hiburan malam yang penuh dengan bar dan restoran. Hari kedua, bisa mengunjungi Universal Studio di Sentosa Island, taman hiburan terkenal yang memiliki atraksi yang menarik. Oke. Setelah itu, Anda bisa melanjutkan perjalanan ke Merlion Park, ikon terkenal Singapura yang merupakan patung setengah singa dan setengah ikan. Ya, dilanjutkan ke Chinatown, daerah yang penuh dengan bangunan bersejarah dan tempat wisata seperti kuil Buddha Tooth Relic, pasar malam Pagoda Street, dan pasar tradisional di daerah Smith Street. Oke, we're gonna take note on that. Setelah itu, Anda bisa makan malam di salah satu restoran halal di daerah Chinatown. Tapi dia nggak sebutin ya, di daerah Chinatown ini restoran halalnya yang mana satu gitu. Jadi kurang spesifik sih menurut aku. Di hari ketiga, di hari terakhir, Anda bisa mengunjungi Little India, daerah yang penuh dengan budaya dan tradisi India seperti kuil Sri Viramakaliamman, Pasar Mustafa Center, dan Jalan Besar Stadium. Oke. Kemudian, Anda dapat melanjutkan perjalanan Anda ke Marina Bay Sands, gedung megah dan infinity pool yang menakjubkan di atapnya. Setelah Anda dari Marina Bay Sands, sebelum Anda berangkat, Anda bisa mampir ke Masjid Jame di daerah Chinatown untuk sholat Jumat atau menikmati suasana sekitarnya. Tapi dia tahu dari mana kalau kita mau perginya hari Jumat? Kan belum tentu juga ya kita pergi di hari Jumat ya. Tapi oke. Terima kasih ChatGPT. Sebelum aku hitung budgetnya dia ini, kita akan pergi ke satu website lagi, yaitu buildai.space. Oke, ini buildai.space. Jadi di Build AI ini kita harus login dulu. Tapi di sini nggak ada yang untuk itinerary seperti apa kata mbaknya tadi. Tapi nggak apa-apa, kita tanya aja. An app that based on user. Travel itinerary. Kita generate ya. Kayaknya lama dia. Oh, explore for you. Your personalized itinerary for an unforgettable experience. Oke, coba ya aku tanya. Dia bisa pakai bahasa Indonesia nggak? Can we speak in bahasa Indonesia? Oh, run. Karena nanti kalau aku pakai bahasa Inggris,
No, I don't want. Oh, dia langsung kasih kita itinerary di Jakarta, guys. Which is this is not what I want. Jadi kayaknya kita harus pakai bahasa Inggris sama si build AI.space ini. Otherwise, oh, dia udah mulai memberikan kita aktivitas-aktivitas di Jakarta. Hari kedua di Yogyakarta, hari ketiga di Bali. What? Nggak mungkin dong. Oke, kita coba untuk ganti ya. Kita coba minta saran yang sama. Can you make my travel itinerary to Singapore for 3 days, 2 nights with backpacker budget and halal restaurant to eat and looking for interesting interests. Maaf typo, interesting places there. Wah, just 2 seconds, cuma dalam 2 detik. Wow. Wow, ini udah keluar ya, udah keluar. Wah, kalau di build AI.space, dia langsung kasih harganya. Jadi ada harga yang dia kasih, apa aja. Bahkan di accommodation dia kasih juga suggestion place untuk tinggal. Wow! This is so cool. Kita masih tunggu sampai dia selesai ya, tapi kalau dari hasilnya ini lengkap banget. Oke, aku mulai ya. Aku bacain ya buat teman-teman. Travel itinerary to Singapore, 3 days, 2 nights. Hari pertama, akomodasi disuruh check-in di The Pod at Beach Road. Ini backpacker budget friendly. Pergi ke Garden by the Bay. Free admission to outdoor gardens. Oke, dia lebih lengkap. Dia ngasih tahu kalau kita cuma di area luar Garden by the Bay, kita nggak perlu bayar tiket masuk. Tapi kalau teman-teman mau masuk ke dalam, mau lihat di conservatories-nya, itu harganya 8 sampai $28. Yes, that's right. Setelah dari Garden by the Bay, kita pergi ke Marina Bay Sands, terus kita bisa lihat pemandangan dari observasi deck-nya, itu tiket masuknya $23. Di sini sih cuman lebih simple ya. Kita tuh satu hari cuman pergi ke 2 tempat ini aja. Halal restoran yang dikasih suggestion sama dia. Lunch at Kampung Glam Cafe, ini ada di deket Haji Lane ya. Affordable halal options, alright. Dan makan malamnya di Haja Maimunah. Oke, ini juga salah satu restoran paling terkenal yang memang biasanya kalau pakai tour atau orang-orang tour dari Batam ya, especially pasti makannya di Haja Maimunah. Ini juga adanya deket area Masjid Sultan. Jadi traditional Malay cuisine, makanan tradisional Melayu. Udah itu aja. Masa satu hari cuma pergi ke 2 tempat, tapi sebenarnya kan kita makannya di Kampung Glam nih, makan siang sama makan malam. Berarti kita bisa explore di area Kampung Glam atau di Haji Lane. Itu kan adalah tempat yang cukup terkenal juga kalau teman-teman pengen foto-foto untuk Instagramable atau konten. So ya, oke, that will be a good option. Kita masuk ke hari kedua. Dan aku nggak tahu kenapa dia kasih akomodasinya berbeda, nggak di tempat yang sama. Kali ini dia ngasih akomodasi suggestionnya itu di Bohemian Chic Hostel. Backpacker budget friendly juga. Aktivitas di hari kedua yang dia kasih adalah datang ke Sentosa Island, $5 untuk tiket masuk, additional fee for attraction. Yang dia maksud additional fees itu adalah kalau teman-teman mau masuk ke Universal Studios yang di dalamnya yang untuk main permainan, nah itu ada budgetnya tersendiri. Setelah itu kita dinernya dikasih suggestion sama dia di Islamic restaurant. Jadi halal Chinese cuisine, makanan Chinese yang halal. Lalu di hari ketiga akomodasinya check out from hostel. Oh, pinter. Jadi di hari ketiga kita disuruh check out. Oke, aktivitas di hari ketiga menurut build AI.space, kita disuruh ke Merlion Park. Oh, ini patung singa yang terkenalnya di Singapura ya. Kalau dari aktivitas yang dia tetap kasih kita makan siang dan makan malam. Berarti kita anggap pesawat kita itu malam ya berangkat ke negara kita. Karena di makan siang dia kasih di Mamanda. Halal peranakan cuisine, makanan halal peranakan.
Dan makan malamnya di Al-Azhar Eating Restaurant, affordable halal options. Oke. Dan bagusnya si Build AI.space, dia sebutin akomodasi itu budgetnya 50 sampai 60 dolar per malam. Untuk aktivitas, dia kasih budget 36 dolar per orang untuk tiket masuk dan atraksi. Kalau untuk makanan, dia kasih 10 sampai 15 dolar per meal for affordable halal option. That was right. Sekarang lanjut aja. Aku mau pindahin data dari ChatGPT ini dan Build AI.space ini ke Excel, dan aku mau masukin kira-kira harganya berapa, dan aku akan masukin juga transportation MRT, karena kalau dari dua aplikasi AI ini mereka nggak ada sebutin berapa yang harus dikeluarkan untuk transportation. Oke, sekarang aku mau liatin ke teman-teman hasil perhitungan aku. Jadi ini ada beberapa hal yang juga aku agak rubah sedikit dari aslinya, tapi nggak terlalu jauh. Kita mulai dari by ChatGPT. Ini salah satu yang aku adjust. Kita check in di hostel Clarke Quay, yaitu namanya Galaxy Port. Ini salah satu hostel yang pernah aku tinggalin juga, dan menurut aku dia cukup nyaman karena di ChatGPT dia nggak ngasih kita suggestion atau saran kita akan tinggal di mana. Jadi aku pilihin aja. Nah, itu per malamnya 60 dolar sesuai di booking.com terbaru, tadi barusan aku cek. Dan ini beberapa itinerary kayak mengunjungi Masjid Sultan, terus ke Bugis Street Market, dan juga ke mallnya aku buat 0, karena di sini aku buat keterangannya kita cuma mau foto-foto aja atau mau window shopping. Terus kalau untuk makan siang di hari pertama, di suggest-nya dia di Hajah Maimunah, itu aku buat harganya sekitar 15 dolar. Terus untuk melihat Garden by the Bay, di sini aku masukin harga 28 dolar karena ini nggak cuma di luar. Jadi kalau teman-teman punya opsi pengen cuma di luar dan save budget, nggak usah masuk ke dalam. Tapi kalau emang pengen masuk ke dalam, itu harga tiketnya sekitar 28 dolar untuk ke Flower Dome sama juga ke Cloud Forest. Selanjutnya kita ke Clarke Quay, dan di sini langsung sekalian dinner karena dia juga nggak sebutin di ChatGPT kita harus dinner di mana dan makan apa. Jadi aku masukinnya harga 15 dolar, dan untuk transportasi MRT per hari itu aku kasih budget 8 dolar ya. Terus di hari kedua aku masih tetap stay di hostel yang sama. Terus disuggest kita ke Universal Studio. Di sini aku buat angkanya 0 karena nggak harus sampai ke area permainan, bisa di luar aja yang ada bola dunia, kita bisa foto-foto di sana. Lanjut ke ikonnya Singapura yaitu Merlion. Di sini aku buat angkanya juga 0. I put in the remarks pictures/Instagram. Lunch yang paling aman itu ke 7-Eleven yang deket Merlion. Itu harganya kisaran 5 sampai 6 dolar. Jadi aku kasih di 8 dolar biar lebih aman gitu lah ya. Selesai dari Merlion, kita lanjut ke Masjid Sultan. Kita mau foto-foto aja sama Instagramable kind of things. Terus untuk makan malamnya aku ambil di area Chinatown. Di sini juga kita ambil di harga range-nya 10 dolar karena di sana banyak street food, ada juga yang halal, ada juga fast food. Dan untuk transportasi hari itu juga sekitar 8 dolar karena kurang lebih ini deket-deket aja sih ke satu tempat ke tempat lain, nggak terlalu jauh. Di hari ketiga ini saatnya hostel check out, which mean kita nggak perlu bayar hostel lagi. Udah aku kosongin nilainya 0. Terus dari hostel kita ke Little India dan Mustafa Market. Ini juga terkenal banget, banyak banget yang kesini buat beli oleh-oleh. Setelah dari Little India lanjut ke Masjid Jame. Nah, Masjid Jame ini ada di daerah Chinatown lagi. Jadi sebenarnya kalau di ChatGPT ini sering banget balik lagi ke Chinatown ya. Dan terakhir itu ke Marina Bay Sands Sky Park Observation Deck. Menurut aku juga worth it banget buat dikunjungin. Untuk orang dewasa itu tiketnya 26 dolar. Ya, untuk pictures and Instagram again. Dan untuk transportasinya aku jadiin 10 dolar hari itu. Jadi untuk ChatGPT, keseluruhan budget overview-nya dari yang dia suggest itu sekitar 268 dolar, atau kalau dirupiahin sekarang dolar itu 11.000 ya, mungkin sekitar 2,8 juta, hampir ke 3 juta lah ya. 3 juta untuk 3 hari 2 malam beraktivitas, udah termasuk hostel dan juga makan. Dari hasil itinerary yang dia kasih dan aku hitungin, kurang lebih segitulah budget yang harus kita persiapin, sekitar hampir 3 juta.
Oke, sekarang kita lanjut lagi. Ini yang kedua, yang terakhir di build.ai.space. Nah, ini juga udah aku hitungin. Perbedaannya sama si ChatGPT, kalau menurut aku, dia lebih sedikit aktivitas yang dia kasih. Perharinya dia cuman suruh kita itu pergi ke 2 tempat aja. Dan untuk pilihan makanan halalnya, walaupun aku udah specifically sebut ya di halal, tadi aku udah cek ada satu yang ternyata itu nggak halal gitu. Jadi, pilihan makanannya dia ini lebih agak di atas rata-rata backpackers lah ya. Let's go through that. Aku juga udah buat. Hari pertama, sesuai build.ai.space, check-in hari pertama di The Pod at Beach Road. Ini di sekitar Arab Street. Aku udah cek harganya. Per malamnya itu lebih mahal, sekitar $70. Setelah kita check-in, dia ngajakin kita pergi ke Gardens by the Bay. Sama kayak ChatGPT, ini masuk dalam list itinerary. Aku juga masukin harganya di $28. Itu untuk ngelihat keseluruhan Flower Dome dan juga Cloud Forest yang ada di Gardens by the Bay. Setelah keluar dari Gardens by the Bay, kita lanjut lagi ke area dekat situ juga, Marina Bay Sands, Sky Park Observation Deck. Sama seperti di ChatGPT. Bedanya kalau yang si build.ai.space ini, dia lebih cenderung tempat yang deket-deket itu dijalanin dalam 1 hari. Dan untuk lunch, dia kasih pilihan kita di Kampung Glam Cafe. Ini Kampung Glam Cafe juga deket area Arab Street. Harganya per sekitaran $10, seperti menunya yang udah aku cek tadi ya. Kalau untuk dinner, dia kasih suggestion makan di Hajah Maimunah. Again, ini Hajah Maimunah, lokasinya dekat area Arab Street, jadi nggak jauh-jauh lah ya dari tempat hostel yang dia suggest. Untuk transportasi lebih murah, aku buat $7. Ini nggak terlalu banyak kegiatan yang kita lakuin, jadi cuma 2 ini, jadi aku rasa $7 juga sebenarnya itu lebih. Nah, di sini di hari kedua kita check-innya di beda hostel, karena dia suggest kita di The Bohemian Chic Hostel. Aku udah cek juga, harganya kurang lebih sama sih, sama yang pertama, sekitar $70. Tapi areanya ini di Chinatown. Kalau yang pertama tadi, hari pertama di Arab Street area. Terus dari Chinatown setelah kita check-in, kita lanjut ke explore Sentosa Island. Nah, ini sama kayak ChatGPT, aku masukin di harga $5. Ini pakai monorail dari Harbourfront, dari Vivo City ke Sentosa dan balik lagi, itu kurang lebih $5. Udah selesai di Sentosa Island, kita lanjut ke Chinatown. Nah, di Chinatown ini, which is ini area di mana hostel teman-teman tinggal, di Bohemian Chic Hostel ini. Balik lagi ke sana nih. Lunch yang dia suggest itu di To Eat and Drink. Jadi aku nggak pernah makan di sini sebelumnya, tapi aku penasaran, tadi aku coba cari, ternyata dia itu pizza restaurant. Di sini itu tuh non halal, padahal tadi di aplikasinya aku udah spesifik type halal restaurant. Jadi setelah aku cek, ternyata ini non halal karena dia masakannya ada bacon, ada pork. Tapi untuk harga sebenarnya dia di atas rata-rata backpackers. Karena aku lihat di menunya startingnya itu 25, 26, ada yang $18. Kita ikutin apa yang ada di itinerary-nya aja. Next, kalau untuk dinner, di sini si build.ai.space ngasih suggestion Islamic restaurant. Islamic restaurant ini setelah aku lihat dia itu adalah Indian food, makanan India, jadi kayak tandoori chicken, biryani, roti, semua ada di sana dan kayaknya enak banget. Dan untuk range harganya ada yang dari 10 sampai $15, udah bisa dapat sama minum. Alright? Terakhir, transportation untuk hari itu adalah $8. Lalu, di hari ketiga, check out hostel, jadi aku buat 0. Di hari ketiga ini, si build.ai.space ngasih saran kita ke Merlion Park. Again, remarks-nya, pictures, Instagram. Setelah dari Merlion Park, explore Little India dan Mustafa juga, sama kayak si ChatGPT. Di sini kalau teman-teman kurang beli oleh-oleh, bisa nambah belinya di sini. Dan untuk lunch, nama restoran yang dia suggest tuh Mamanda Restoran. Jadi ini kayak restoran Melayu India gitu. Setelah aku cek, kayaknya nggak cocok deh kalau untuk backpackers. Jadi aku ganti, aku slash kan. Terus untuk makan malam, ini terakhir, Al-Azhar Eating Restaurant. Ini juga Indian food, dengan harganya agak sedikit lebih tinggi karena dia jatuhnya restoran gitu, di harga $15 untuk sekali makan. Oke, jadi selesai. Ini dari build.ai.space. Totalnya itu $314 atau sekitar 3.200.000. Beda tipis lah sama, cukup lumayan beda. Beda hampir 500-600 ribu sama si ChatGPT. Dari 2 tempat ini yang aku heran,
tuh nggak ada satupun yang suggest untuk pergi ke Orchard Road. Kayaknya nggak sah kalau nggak ke Orchard Road. Nggak apa-apa. Jadi ini sebagai gambaran aja. Kurang lebih seperti ini yang kita dapat kalau misalnya kita pakai bantuan artificial intelligence mau buat itinerary. That was today's video about, dan mudah-mudahan membantu juga kalau teman-teman pengen nyobain sendiri. Explore yourself, and I'm gonna see you on my next video. Thanks for watching. Bye-bye.